melihat bagaimana Paskah itu diwujudkan di dalam Kristus Yesus, dan ketika kita melihat apa artinya Paskah bagi kita pada zaman ini. Nah, Paskah di dalam sejarah Israel itu dikaitkan dengan pesta roti tidak beragi. Mari kita lihat bersama-sama dalam renungan pagi ini. Dan ini ceritanya agak panjang yang terdapat di dalam Keluaran pasal 12. Tapi sebenarnya kita membaca sehingga kita betul-betul mengerti mengapa Paskah ini merupakan sesuatu yang dirayakan terus-menerus ya sampai hari ini. Dan apa maksudnya Paskah ini dikaitkan dengan pesta roti tidak beragi. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua membaca dengan teliti ayat-ayat ini di dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 31. Saya akan baca ayat yang ganjil yang mulai dari ayat 1. Nanti Bapak Ibu Saudara baca ayat yang kedua. Nanti di saat-saat saya berhenti sedikit dan menjelaskannya, kita akan lanjutkan lagi. Karena ini cukup panjang ayatnya. Kita mulai dari ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Oke, jadi ingat baik-baik bahwa ini bulan pertama bagi orang Yahudi. Kalau bulan pertama kita apa? Dalam tahun kita Januari. Nah, bulan pertama orang Yahudi namanya bulan Abib atau bulan Nisan. Kalau nanti baca di Alkitab bulan Nisan atau bulan Abib itu namanya bulan pertama. Dan pada bulan pertama itu Tuhan tetapkan sesuatu yang harus mereka lakukan sebagai peringatan yang sangat penting yang harus dilakukan. Ayat 3 katakan, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap keluarga rumah tangga. Ayat 4. Ya, terima kasih. Jadi tiap keluarga, tiap rumah tangga harus ambil satu ekor domba. Tapi kalau rumah tangganya kecil, mungkin cuma bapak dan ibu, suami istri saja. Ini kan terlalu banyak, kalau sejenis domba ya, terlalu banyak. Mereka tidak bisa habiskan. Jadi kalau rumah tangganya kecil, maka perlu ajak tetangga-tetangga yang dekat dengan keluarga itu untuk gabung dan akan menyembelih satu domba untuk mereka semua dapat makan. Karena apa? Karena domba itu tidak boleh disisakan, harus habis malam itu. Mereka harus makan sampai habis. Jadi harus sesuai dengan keperluan tiap-tiap orang. Ayat yang kelima katakan, anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing, bisa domba atau kambing. Tapi umur 1 tahun dan jantan tidak boleh bercacat celah. Itu syaratnya. Oke, sekarang ayat yang ke-6. Harus menunggunya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Kalau seluruh jemaah Israel harus menyembelihnya pada waktu saja. Oke, jadi mereka harus mengurung domba itu berapa hari? 4. Oke, mereka harus ambil domba pada tanggal berapa? Tadi ayat yang ketiga tadi tanggal berapa mereka ambil dombanya? 10. Tanggal 10. Jadi mereka kemudian tangkap domba, kurung dia sampai tanggal berapa? 14. Jadi kurung berapa hari? 4 hari kan? Kurung
domba itu selama 4 hari. Dan pada hari yang ke-14, tanggal 14 itu dikatakan mereka harus sembelih pada waktu senja. Senja ini waktu apa? Sore. Sebelum matahari terbenam, mereka akan sembelih domba itu. Nah, pada zaman itu orang Israel mereka merayakan hari itu bukan pagi, tapi hari bagi mereka dimulai pada sore hari. Ya. Kita mulai itu hari mulai jam 6 pagi. Bagi orang Yahudi mereka mulai hitung itu pada jam 6 sore. Nah, jadi mereka sebelum hari baru mulai mereka harus makan domba itu. Ayat 7. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah di mana orang memakannya. Jadi di dalam rumah itu orang makan dagingnya dan darahnya ditaruh di depan pintu, di tiang pintu, di kedua pintu tiang dan di atas ambangnya. Ayat yang ke-8. Dan menyemakan mereka pada malam itu juga yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur panggang. Terima kasih. Nah, ini yang saya akan jelaskan. Kenapa harus makan dengan roti tidak beragi? Kenapa harus makan dengan roti yang tidak beragi? Ini bukan sesuatu yang Tuhan tanpa rencana, ya. Ini ada maksud. Nanti kita akan lihat betapa pentingnya hal ini. Jadi mereka harus makan roti yang tidak beragi dengan sayur pahit dan pepaya mungkin, ya. Mereka makan dengan daging yang dibakar, dipanggang, tidak boleh rebus, tidak boleh ya harus dipanggang. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-11. Saya langsung baca ayat yang ke-11 ya. Ayat 11 sekarang supaya tidak terlupa. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat kasut pada kakimu dan tongkatmu di tanganmu. Buru-burulah atau cepat-cepatlah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Jadi Paskah itu apa? Mari kita lihat ayat yang ke-12. Silakan baca. Sebab dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak akan kubunuh dan kepada semua anak Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ya, Tuhan bilang sebab pada malam ini. Malam ini tanggal berapa itu? 14 bulan pertama, ya. Malam itu Tuhan akan jalan keliling Mesir dan dia akan bunuh setiap anak sulung orang Mesir. Ayat 13 katakan, dan darah itu yang tadi dia pintu, darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Jadi waktu Tuhan jalan malam itu, tanggal 14 malam, dia keliling dan dia ingin membunuh semua anak sulung Mesir. Waktu dia jalan, pasukan malaikat pembunuh, pasukan malaikat pembinasa jalan, mereka lihat begitu ada darah, mereka lewat, ya. Mereka tidak masuk ke dalam rumah itu. Waktu mereka lewat itu namanya Paskah, Passover, melewati itu, melompat lewat, tidak masuk ke situ. Itu arti yang pertama. Jadi itu adalah melalui atau melewati rumah-rumah yang ada tanda darah. Tuhan tidak masuk ke dalam rumah yang ada tanda darah. Itu arti yang pertama. Paskah, artinya Tuhan melewati. Nah, sekarang kita lihat ayat yang berikut, 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun
kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Jadi satu ketetapan yang harus dilakukan. Tidak bisa tidak. Harus merayakan setiap tahun turun temurun selama-lamanya. Sekarang ayat yang ke-15, silakan baca. Kamu makanlah roti yang tidak beragi harinya paling. Kamu buanglah segala roti dari rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Ini serius ya, ini serius. Tidak boleh coba-coba makan roti yang ada ragi. Kalau kamu makan roti yang ada ragi, pasti kamu akan dimusnahkan. Kamu pasti binasa. Dan di dalam rumah pun tidak boleh ada ragi. Harus dikeluarkan. Buanglah segala ragi dari dalam rumah. Berarti ragi-ragi dicek ya, rumah-rumah selama 7 hari harus bersih dari ragi. 7 hari. Dari tanggal 14 sampai tanggal 21 rumah harus dibersihkan dari ragi. Ayat 16 katakan, kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu saja yang boleh kamu sediakan selama 7 hari itu. Sekarang ayat 17. Silakan baca. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanku keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu merayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Bapak Ibu perhatikan, Tuhan ulang-ulang beberapa kali. Ini harus dilakukan, ini harus dirayakan. Dan ingat, tidak boleh makan roti yang beragi. Dia ulang-ulang. Paskah itu dikaitkan dengan makan roti yang tidak beragi. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14, hari ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi. Diulang lagi. Sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang, 7 hari, makan roti yang tidak beragi. Nanti kita lihat, apa pentingnya makan roti tidak beragi. Di dalam perjanjian baru akan dijelaskan artinya. Sebentar lagi kita akan lihat. Jadi mari kita lihat sesuatu yang diulang-ulang oleh Tuhan. Itu berarti serius, itu penting diperhatikan dan dilakukan. Ayat yang ke-19. Silakan baca. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel. Mereka yang mengasihi Ya. Jadi ragi tidak boleh ada di rumah. Harus betul-betul mereka perhatikan. Ini Tuhan bilang dia akan menghukum mereka kalau sampai ada ragi di rumah mereka. Ayat yang ke-22, lompat lagi ya. Kemudian kamu harus mengambil, ini diulangi lagi, seikat pisau dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus satukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Kira-kira kenapa? Tidak boleh keluar dari rumah. Tuhan sudah bilang, malam ini saya akan jalan dan saya akan membunuh orang-orang yang ada di luar tanah darah. Jadi kalau ada yang coba-coba keluar, ya, keluar dari pintu yang ada tanah darah, lepuh, ya, tetap putus. Jadi Tuhan sudah kasih batas. Pintu itu kan batas ya, antara dalam dan luar. Saudara, ini kalau orang di luar pintu namanya di luar, dalam ke dalam. Pintu merupakan batas ya. Apakah saudara ada di luar rumah atau di dalam rumah, tergantung di mana saudara berdiri, di luar pintu atau di dalam pintu. Kalau saudara di luar pintu namanya di luar rumah, di dalam pintu berarti di dalam rumah. Jadi tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Batasnya itu pintu yang ada tanda darah. Kalau nanti sampai ada yang keluar, dia tanggung jawab sendiri ya. Pasti dia juga akan dibinasakan. Jadi ini Tuhan menyatakan. Ayat yang ke-23 ya, silakan baca Bapak Ibu 1, 2, 3.
Jadi waktu Tuhan lihat darah, apa yang dilakukan? Melewati, ya. Pesah. Bahasa Inggris diterjemahkan Passover. Jadi pes lewat, ya, melewati pintu itu. Ayat 24. Dia katakan dengan tegas, kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Ayat 27, silakan baca. Oke, terima kasih. Arti yang kedua, Paskah itu adalah korban yang dimakan. Domba yang dimakan itu, yang disembelih itu namanya Paskah. Domba yang disembelih itu namanya Paskah. Jadi haruslah kamu berkata kepada anak itu, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati. Jadi bisa dua arti. Dia artinya melewati dan tidak menghukum orang Israel yang ada tanda darah. Tetapi Paskah ini juga menunjukkan kepada domba yang disembelih itu. Tuhan akan membunuh orang Mesir, tetapi orang Israel tidak dihukum. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang kehidupan, serta segala anak sulung hewan yang namanya sulung itu pasti mati. Nah, siapa yang anak sulung di sini? Coba angkat tangan. Yang anak sulung, yang anak sulung di sini. Yang Mona, ada lagi yang lain? Yang lain tidak. Pak Irfan juga anak sulung. Pak Luis juga anak sulung, ya. Anak sulung, ya. Nah, yang lain juga anak sulung. Nah, kalau dalam satu rumah bapaknya itu anak sulung, lalu anaknya anak sulung, ada anak sulung, terus mamanya juga anak sulung, berarti bapaknya mati, mamanya mati, anaknya juga mati. Kalau ada cucunya lagi, kalau anak sudah punya anak, ada yang sulung, anaknya juga mati. Berarti dalam satu rumah itu bisa beberapa orang mati yang sulung-sulung itu. Jadi dikatakan ayat yang ke-30, lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Itu berarti semua rumah ada kematian. Malam itu ada tangisan yang sangat besar di Mesir. Di sini menangis, di tangga sebelah menangis, di sebelah menangis. Anak saya mati, papa saya mati, istri saya mati. Yang sulung-sulung ini semuanya mati. Dan mereka sudah sangat takut. Akhirnya mereka bangun malam itu dan berkata sama orang Israel, kamu pulang, kamu keluar, sudah keluar dari Mesir ini. Nanti kami semua mati di dalam negara ini. Jadi malam itu Firaun dan seluruh orang Mesir bangun dan suruh orang Israel pergi. Ayat 31, silakan baca saudara-saudara. Malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsa, baik kamu maupun orang Israel, pergilah berdoa kepada Tuhan seperti katamu itu. Haleluya. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan tentang sejarah Paskah. Jadi setelah 430 tahun, pada tanggal 14 Abib, orang Israel disuruh keluar dari Mesir. Nah, sekarang mari kita lihat penjelasannya. Dalam Perjanjian Lama, istilah yang digunakan untuk Paskah atau Pesah dan pesta roti tidak beragi, yaitu Masyur. Apa artinya Pesah? Istilah Pesah menunjukkan pada perayaan tentang persembahan Paskah
yaitu korban yang dimakan pada malam yang disebut dengan hidangan Paskah itu, yang disebut sebagai hari raya Paskah. Jadi Paskah itu bisa menunjukkan kepada domba yang 1 tahun yang disembelih, yang dimakan pada petang hari menjelang malam itu. Lalu kemudian Paskah adalah korban, nama korban yang disembelih dan dimakan menjelang malam pada saat matahari terbenam. Umur berapa? 1 tahun. Kecil ya dombanya. Saya lihat itu yang berapa berat domba umur 1 tahun. Ada yang bilang sekitar 30 kilo. 30 kilo, mungkin kalau dia gemuk ya bisa sampai 50 kilo. Tetapi ini cukup ya untuk makan satu keluarga ya. Dan mereka harus makan sampai habis. Daging korban Paskah tersebut dimakan dengan sayur pahit dan gandum yang tidak beragi. Perayaan korban Paskah tersebut diikuti dengan festival selama 7 hari, yaitu yang disebut dengan Hari Raya Roti Tidak Beragi atau Masyar tadi. Jadi Paskah dan roti tidak beragi ini tidak bisa dipisahkan, harus selalu bersama-sama merayakan Paskah dan roti tidak beragi. Darah binatang yang dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan ambang atas merupakan tanda agar pembinasa atau malaikat maut melewati atau pass over rumah-rumah orang Israel. Itu sejarah Paskah dalam kehidupan orang Israel. Sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Apa kaitan Paskah dengan Yesus Kristus? Mengapa kita kaitkan Paskah dengan Yesus Kristus? Mari kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 7 sampai 8. Kristus merupakan anak domba Paskah. Ayat 7 dikatakan, buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Rasul Paulus sekarang tulis surat ini kepada jemaat di Korintus. Ini orang percaya, ini bukan orang Israel. Ini orang percaya, orang Korintus, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mereka bukan orang-orang Israel. Tapi sekarang mereka merayakan Paskah. Nah, Paskah yang dirayakan itu bukan lagi makan domba 1 tahun, umur 1 tahun tadi. Bukan lagi makan roti yang tidak beragi. Tapi sekarang pengertian yang baru. Paskah sekarang yang dirayakan oleh gereja Tuhan itu, yaitu merayakan korban Kristus yang disembelih. Yesus adalah domba Paskah yang disembelih. Dan orang-orang percaya harus menjauhkan roti yang tidak beragi. Apakah itu yang tidak beragi? Ayat ke-8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu apa? Kemurnian dan kebenaran. Kita makan roti yang tidak beragi, bukan roti yang adonan yang tak beragi, tetapi sekarang adalah kita hidup dalam kemurnian dan kebenaran. Itu artinya ketika kita merayakan Kristus yang telah disalibkan, kita juga harus memiliki komitmen untuk hidup di dalam kemurnian dan di dalam kebenaran. Nah, ibu-ibu yang biasa masak roti, nah mungkin biasa masak roti, itu pakai ragi. Kenapa harus pakai ragi? Supaya apa? Supaya adonan naik, mengembang. Jadi ragi ini membuat adonan yang tadi kecil ini tiba-tiba dia jadi besar. Kenapa adonan itu bisa jadi besar? Karena ragi. Ada yang tahu prosesnya? Fermentasi. Nah, fermentasi. Apa yang terjadi waktu itu? Fermentasi. Ya, pembusukan. Ini mikroorganisme. Ragi itu mikroorganisme yang
Dia membuat gula dalam tepung berubah menjadi gas karbon dioksida secara kimia. Jadi gula dalam tepung itu berubah menjadi gelembung-gelembung gas sebenarnya, CO2. Sehingga tepung yang tadi kecil itu kemudian besar karena ada banyak rongga di dalamnya sebenarnya gas ya. Dan kalau sekarang gas begini dia jadi kecil ya. Jadi sebenarnya ragi itu membuat tepung itu kelihatan besar tetapi tidak asli. Maksudnya dia tidak sebenarnya begitu. Kelihatannya sudah besar tapi sebenarnya dia itu ya volumenya kecil. Jadi hidup di dalam tanpa ragi itu maksudnya hidup di dalam kemurnian, dalam kebenaran. Tidak boleh hidup di dalam kepura-puraan. Itu maksudnya. Hidup di dalam Kristus itu kita harus hidup murni. Murni berarti hidup di dalam yang sebenarnya. Orang yang hidup di dalam kemurnian berarti mereka hidup di dalam ketulusan, di dalam kebenaran. Ayat yang berikut dikatakannya, ayat 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan. Kalau orang hidup di dalam Kristus tapi masih di dalam dosa, di dalam kejahatan, itu seperti mereka berpura-pura. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Sehingga barang siapa di dalam Kristus, mereka harus hidup seperti Kristus telah hidup. Kalau orang hidup di dalam Kristus, namun mereka hidup di dalam dosa, mereka seperti hidup di dalam ketidakbenaran, di dalam ragi yang lama itu, bukan di dalam kemurnian. Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah dikorbankan untuk kamu. Mari sekarang kita lihat apa tujuannya. Tuhan Yesus sebagai anak domba Paskah dikorbankan untuk apa? Untuk apa Yesus mati? Ada 3 hal. Yang pertama, Yesus mati atau dikorbankan untuk menggantikan kita yang berdosa. Sama-sama sebutkan. Yang pertama, menggantikan kita yang berdosa. Gantikan kata kita dan saya. Menggantikan saya yang berdosa. Kita adalah orang berdosa. Yesus mati untuk menggantikan saya. Jadi saudara bayangkan, ketika saudara melihat salib, saudara lihat itu sebenarnya tempatnya saya, tempatnya kita. Harusnya kita layani salib. Tetapi Yesus menggantikan kita supaya jangan kita dihukum. Di dalam Yesaya pasal 53, tadi Irfan sudah baca, saya mau baca lagi. Yesaya 53 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yesaya 53 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Jadi waktu Yesus menderita di kayu salib, sebenarnya itulah penyakit kita, kesengsaraan kita yang dia pikul, yang dia alami. Ayat kelima katakan, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yesus menyembuhkan penyakit rohani. Jadi yang pertama-tama ingat, Yesus mati untuk mengampuni dosa kita. Penyakit rohani. Apakah penyakit rohani kita? Ingat waktu Adam dan Hawa berdosa, apa yang terjadi? Mereka kemana?
Mereka sembunyi. Kenapa sembunyi? Kenapa? Karena telanjang. Kenapa telanjang harus sembunyi? Kenapa orang telanjang harus sembunyi? Malu. Malu. Jadi Yesus menanggung malu kita. Dosa membuat rasa malu. Dosa membuat kita rasa bersalah, kita rasa malu. Dosa juga membuat perasaan bersalah. Dosa juga membuat rasa takut. Dosa juga membuat kita menjadi mati. Upah dosa itu maut. Jadi semua perasaan akibat dosa ini ditanggung Yesus di atas kayu salib. Perasaan malu, perasaan bersalah, perasaan takut, Yesus tanggung itu di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Oleh bilur-bilur itu, Dia sembuhkan apa? Dia sembuhkan rasa malu kita akibat dosa kita. Dosa membuat kita rasa bersalah, rasa malu. Tuhan tanggung itu di atas kayu salib dengan cara bagaimana? Dengan menanggung malu. Yesus dipermalukan di atas kayu salib. Yesus sangat dipermalukan, saudara-saudara. Mari kita lihat apa kehinaan salib. Ini memang tidak diceritakan dalam Alkitab, tapi sesungguhnya ini yang terjadi ketika orang disalib oleh pasukan-pasukan Romawi. Orang itu akan sangat dipermalukan. Hukuman salib hanya untuk orang-orang yang dianggap tidak berarti dalam masyarakat. Jadi seperti budak-budak yang tidak berarti. Ketika mereka melakukan pelanggaran, kesalahan, mereka dijatuhi hukuman salib. Ini hukuman Romawi. Kalau orang Yahudi, hukumannya adalah lempar dengan batu, dirajam batu sampai mati. Tapi untuk Romawi, orang Romawi, hukuman yang paling berat itu adalah salib. Dan orang yang disalibkan itu akan dipermalukan. Dikatakan dia harus memikul salibnya di depan umum. Dan dia jalan, ya. Yang berikut kita lihat. Kayu salib harus dipikul di depan umum. Dan orang-orang akan mengolok-olok dia, orang akan menghina dia. Mereka akan katakan, ya tobat, mereka bilang tobat, karena kau berbuat kesalahan, kau layak dihukum. Dan orang akan menghina orang yang pikul salib itu. Tetapi yang paling, ya, yang sangat sadis ini, korban yang disalibkan itu bagaimana? Ditelanjangi. Saudara-saudara, memang ini tidak disebut dalam Alkitab, tetapi yang dikatakan oleh Nabi Yesaya ayat 3, ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Yesus ditelanjangi, sehingga dikatakan orang, ibu-ibu, kaum wanita yang ada bersama Yesus, mereka mungkin berdiri dari jauh. Mereka tidak bisa memandang Yesus. Dia ditelanjangi, saudara-saudara. Memang tidak mungkin dibuat dalam kalender-kalender seperti itu, ya. Ini melawan hukum moral, etika. Tetapi dalam sejarah ini yang terjadi, saudara-saudara. Yesus bukan hanya menderita, tapi dia sangat dipermalukan. Dia menderita itu karena menanggung malu kita akibat dosa. Yesus sungguh-sungguh dihina akibat dosa kita. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup muka terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Belum sampai di situ, saudara-saudara, kita lihat apa yang terjadi dalam proses penyaliban itu. Penderitaan Yesus itu sangat berat. Dikatakan tentara-tentara Romawi yang menyalibkan Yesus itu, mereka akan memukul dia, mencambuk dia dengan kekuatan penuh, dengan bola-bola besi yang berduri sampai menusuk ke dalam daging, membuat luka yang dalam. Tali-tali kulit dan tulang-tulang binatang merobek kulit si korban. Kalau saudara nonton film The Passion, saudara bisa lihat yang sangat mengerikan. Menurut kesaksian dari Jim, siapa itu?
chief ya namanya agak susah disebut, yang memeran Yesus ya dalam The Passion, itu dia mengaku walaupun dia sudah dikasih papan ya yang untuk menjaga tubuhnya kurang lebih tebal 3 cm kalau tidak salah ya, tapi karena mereka pukul begitu keras sampai kira papan-papan juga itu hancur, sampai ya bola-bola duri itu menancap dalam tubuhnya, sehingga mereka katakan dia berteriak, itu betul-betul dia sakit ya. Yang memerankan Yesus pada dalam film The Passion, bahkan ketika dia disuruh pikul salib, bahunya lepas. Dia sangat menderita memerankan film Yesus. Akhirnya saudara harus menghentikan itu beberapa bulan sampai dia pulih kembali, bahunya yang lepas. Jadi dia katakan itu belum seberapa, karena ini kan sandiwara namanya film. Tapi walaupun mereka sandiwara, dia sudah begitu merasa sakit. Apalagi Yesus yang bukan main sandiwara, Yesus betul-betul mengalaminya. Itu betul-betul firman Tuhan bilang ya, dagingnya hancur ya, karena bola-bola besi dan tulang-tulang yang diikat pada kulit-kulit itu yang dipukulkan ke badannya. Tidak ada satu, ada yang berkata tidak ada satu senti pun dari Yesus yang utuh. Itu betul-betul dia diremukkan, dia dihancurkan. Dan Yesus menderita semua itu dengan berdiam ya. Dikatakan ayat 53, Yesaya 53 ayat kelima, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan, dihancurkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang pertama tadi, Yesus disalibkan untuk menggantikan kita yang berdosa. Yang kedua, Yesus disalibkan untuk membenarkan setiap orang yang berada di dalam Dia. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, di dalam Dia kita dibenarkan atau dinyatakan tidak bersalah. Di dalam Yesus kita yang berdosa dinyatakan tidak bersalah. Jadi pada waktu Allah melewati rumah-rumah yang bertanah darah, dia lewat, dia tidak masuk untuk membunuh orang-orang itu. Ketika Allah melihat saudara-saudara dan saya yang memiliki Yesus dalam hidup kita, Allah tidak menghukum kita. Allah tidak menghukum saudara dan saya lagi. Ketika dia melihat ada Yesus dalam hidup kita, karena Yesus sudah menanggung hukuman itu bagi kita di kayu salib. Roma 8 ayat 1 katakan tidak ada penghukuman bagi mereka yang di dalam Kristus. Allah melewati. Ketika dia datang menghukum dunia ini, dia akan melihat saudara-saudara saya yang sudah memiliki Yesus, dia akan melewati. Dia tidak akan menghukum kita, sebab Yesus sudah mati bagi kita. Allah melihat kita sebagai orang-orang yang benar. Sekarang Allah melihat kita bukan orang berdosa. Walaupun kita mengatakan Tuhan ampuni aku orang berdosa, tapi di mata Tuhan, saudara-saudara adalah anak-anaknya. Dia melihat kita sebagai orang-orang yang telah dibenarkan. Dia melihat kita sebagai orang-orang yang telah dikuduskan. Dia melihat kita sebagai orang-orang yang telah menjadi miliknya. Allah melakukan itu secara sempurna di kayu salib oleh Kristus ya, anaknya. Jadi di dalam Kristus saudara adalah orang yang dibenarkan. Dan yang ketiga, yang terakhir, Yesus mati untuk apa? Yesus mati untuk membuat setiap orang yang berada dalam Dia menjadi ciptaan baru. Kita bukan lagi adonan yang lama, kita menjadi baru. 2 Korintus 5 ayat 17 katakan menjadi ciptaan baru, adonan baru, tanpa lagi maksudnya kita haruslah orang-orang yang hidup di dalam kemurnian, di dalam kebenaran. Sebab oleh satu korban saja, Ia yaitu Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Dia kuduskan. Saudara dan saya telah disempurnakan oleh kematian Yesus di kayu salib. Dosa-dosa kita sudah dijauhkan. Kalau Allah
melihat masih ada dosa dalam diri kita, tidak ada seorang pun yang layak ke surga. Jadi waktu dia mati di kayu salib, betul-betul lalu kita dikatakan sejauh timur dan barat dia membuat dosa kita. Sampai ke dalam tubir laut, dia membuang segala pelanggaran kita. Dia tidak ingat kesalahan kita. Dia menerima kita sebagai orang-orang yang telah ditebus. Dikatakan Ibrani 10 ayat 14, hanya dengan satu korban saja Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Dia kuduskan. Haleluya. Raja yang lama harus dibuang, melambangkan dosa yang harus dibuang dari kehidupan jemaat Tuhan yang telah berada dalam Kristus. Apakah raja yang lama yang harus kita buang, Bapak Ibu? Apa yang harus kita buang? Ketika kita sudah menerima Yesus, kita merayakan Paskah pada hari ini. Apa yang harus saya buang? Apa yang harus saya buang? Raja yang lama itu apa yang harus kita buang? Efesus pasal yang keempat ayat 31 katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan harus dibuang, karena tidak cocok lagi bagi kita yang hidup dalam Kristus. Kita sudah makan Yesus Kristus sebagai domba Paskah. Kita telah terima Dia. Kita tidak boleh lagi menyimpan raja yang lama. Semua dosa itu adalah raja yang lama. Harus kita buang. Kepahitan, kemarahan, fitnah, kebencian harus kita buang. Sebaliknya apa yang kita perlu katakan? Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Apa dasarnya kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita karena Allah telah mengampuni kita. Dasar kita mengampuni orang karena Allah telah mengampuni kita. Sebagaimana Allah telah mengampuni kita di dalam Kristus, maka hendaklah kita juga mengampuni satu sama lain. Di dalam sejarah Israel kita sudah lihat, Tuhan sangat tegas mengatakan tidak boleh ada ragi dalam rumah. Orang yang sampai menyimpan ragi dan makan roti dalam ragi pasti dimusnahkan, pasti dihukum. Kadang-kadang kita bertanya, kadang-kadang kita lakukan dosa kecil tapi seperti hukumannya berat. Ada orang yang bikin dosa besar tapi tidak dihukum oleh Tuhan. Saya ini baru dosa kecil, kenapa Tuhan hukum saya? Saudara, orang di luar Tuhan dan di dalam Tuhan itu beda. Di luar Tuhan, ya, mungkin mereka buat dosa dan tidak ada apa-apa yang terjadi dalam hidup mereka. Tetapi bagi kita di dalam Tuhan, dosa itu sangat serius. Dosa yang kecil seperti ragi yang kecil ini, ketika kita lakukan, Tuhan bisa memberikan disiplin kepada kita. Karena pengorbanannya terlalu mahal, anaknya itu dia korbankan untuk kita. Yesus Kristus mati itu untuk kita. Berarti Allah betul-betul sangat serius melihat hidup kita ini. Dia tidak mau kita menyimpan dosa, karena Dia sudah membuang itu, Dia sudah bayar itu dengan harga yang mahal. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 3-4 katakan, tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja tunjangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono, karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Marilah kita hidup tanpa raja yang lama. Kita buang semua raja yang lama, yaitu dosa ini. Sebab kita sudah menjadi adonan yang baru, ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Raja yang lama yaitu apa? Yaitu dosa. Harus dibuang dari kehidupan jemaat Tuhan yang telah berada dalam Kristus. Selamat Paskah. Amin. Saya mengajak pemain musik